Shalom, senang bisa menyapa saudara-saudara sekalian pada ibadah online minggu ini. Ibadah ini dapat Anda saksikan setiap saat di YouTube Official GBI Putra. Doa malam diadakan pada hari Selasa dan hari Jumat pukul 8 malam di Instagram @sukirno_tarjadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita bersatu hati dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari juga kita ikut menyanyi dan memuji nama Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi hari ini di dalam ibadah online kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah, kita memuji Tuhan. Berikan yang terbaik hari ini bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami tak pernah ragukan kesetiaan-Mu. Kebaikan-Mu akan kami nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan
bersama Tuhan. Haleluya. Tuhan Maha Besar, Dia Maha Kuasa, Dialah Raja di atas segala raja. Kita puji Dia. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Semangat tekan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nama Yesus nama di atas segala nama. Bebaskan yang membuli. Pujilah namanya. Nama yang luar biasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Nama yang layak dipuji, nama yang layak disembah. Siapkan hatimu, kita memberi persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat memberi kepada Tuhan melalui QR Code dan juga ada nomor rekening di layar Bapak Ibu masing-masing. Selamat memberikan terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami untuk memuji, menyembah. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik kepadamu hari ini. Layakan dan sucikan setiap pemberian kami ini. Kami percaya Tuhan, orang yang memberi dengan penuh sukacita akan Tuhan berkati.
Tuhan menyukainya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buktikan kau besar, tiada
how much we love you, Lord Jesus. That's why we lift our voice to worship you. Hallelujah, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let the sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my
Saudara terkasih, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita di GBI Putra pada hari Minggu ini. Sementara kita pagi ini, hari ini beribadah, dunia kita ini yang kita lihat sekarang semakin bertambah kacau dengan apa yang terjadi di Afghanistan dan juga pandemi yang belum reda-reda. Nah, di tengah-tengah begitu banyak kabar buruk, kita ini perlu mendengarkan kabar baik. Dan tidak ada kabar yang lebih baik daripada kabar yang dibawa oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Maka kita pada hari ini akan terima suatu kabar bagus dari pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Dia dan kita naikkan doa kita. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa Sorgawi yang sudah menyatakan karya yang agung buat kami umat manusia melalui Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang mati di kayu salib, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Biar berita kabar baik ini terus-menerus dinyatakan ya Tuhan melalui kami orang-orang percaya. Pada hari ini maka kabar baik itu dinyatakan atas kami sekalian. Kami pertama-tama memohonkan Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah setiap kami yang ikut ibadah ini. Sehingga oleh karena kuasa Roh Kudus, maka pada hari ini kami diberikan tanah hati yang subur. Firman Tuhan disampaikan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan, menyampaikan apa yang sungguh-sungguh adalah isi hati Tuhan buat kami sekalian. Kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Hidup, Raja yang kekal, kami berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk menarik kembali tentara Amerika Serikat yang sudah menduduki Afghanistan selama 20 tahun. Nah, penarikan ini kemudian membawa tentara nasional Afghanistan menjadi kehilangan dukungan dan kehilangan semangat untuk bertempur. Jadi akhirnya situasi ini kembali kepada 20 tahun lalu. Ketika 20 tahun lalu tentara Amerika masuk ke Afghanistan dan kemudian sekarang keluar, sama juga akhirnya yaitu Taliban yang berkuasa. Selama 20 tahun, Amerika Serikat itu menghabiskan dana sekitar 30.000 triliun rupiah. 2,2 triliun dolar untuk perang di Afghanistan. Ini belum ditambah dengan nyawa ribuan tentara dan kontraktor militer, plus juga ada ratusan ribu nyawa orang-orang Afghanistan. Semuanya itu terkesan sia-sia. Itu sebabnya beberapa veteran dari Amerika Serikat, dari Inggris, dari Australia itu menyatakan protes mereka dengan mengajukan pertanyaan penting ini. Ya, apakah pengorbanan teman-teman kita, sekian ribu orang tersebut, itu sia-sia? Untuk apa kita berperang? Nah, saudara sekalian, satu kutipan dari sejarawan militer Amerika Serikat bernama Stuart Lockhart. Dia berkata begini, nasib paling malang untuk seorang personel militer adalah diminta berkorban tanpa tujuan. Saudara terkasih, inilah salah satu pertanyaan besar dalam hidup manusia. Untuk apa? Ini pertanyaan tentang tujuan dari suatu kegiatan. Karena itu dalam setiap kegiatan manusia, apapun juga kegiatannya, ini orang perlu bertanya nih, untuk apa kita lakukan ini? Untuk apa kita kebaktian hari ini? Untuk apa kita kerja keras? Untuk apa kita melayani? Untuk apa kita menikah? Macam-macam. Nah, memang ada kegiatan-kegiatan tertentu yang terkadang tidak terlihat jelas tujuannya. Tapi bukan tidak ada. Contohlah, ada orang habiskan waktu 1-2 jam untuk ngobrol sama temannya, ngobrol ngalor ngidul kata orang. Dan kelihatannya tujuannya tidak jelas. Tapi barangkali masih bisa ada argumentasinya dengan mengatakan bahwa ada dong, yaitu untuk membangun hubungan ya.
Atau seperti saudara sekalian, kalau kita pikir-pikir, yang namanya balap mobil, Formula 1. Itu harga mobil, satu mobil itu rata-rata itu 12 juta dolar. Itu sekitar kira-kira 170 miliar. Satu mobil, 170 M. Ya. Nah, waktu balapan itu, habiskan bensin juga, habiskan tenaga, puluhan orang ngurusin satu mobil dan satu sopir. Tiap kali balapan itu, satu tim itu habiskan dana itu 150 miliar. Satu kali tanding, tiap tim habis 150 miliar. Tapi mobil itu nggak kemana-mana. Habis ratusan miliar, dia cuma muter-muter. Perakhirnya di mana? Titik awal lagi, nggak kemana-mana mobilnya. Ya. Apa tujuannya? Oh, katanya buat menghibur para penonton. Nah, saudara-saudara sekalian. Begini, tidak ada yang lebih membuat capek daripada suatu kegiatan atau suatu kehidupan yang tanpa tujuan. Sebaliknya, ketika seorang menemukan tujuan, dia juga menemukan yang namanya gairah, menemukan yang namanya kekuatan. Nah, begitu tujuan tercapai, ya, artinya tujuannya sudah hilang, kan sudah tercapai, udah hilang. Ya. Nah, maka gairah hidup juga bisa hilang. Nah, ini terlihat pada para pemenang Olimpiade. Saudara pernah nggak mendengar istilah ini? Gangguan stres pasca Olimpiade. Post-Olympic stress disorder. Ini adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh para atlet Olimpiade setelah selesai Olimpiade. Sebab ketika masih bertanding, mereka semua itu dipuja-puja, dicari-cari oleh wartawan, wajahnya muncul di media, di mana-mana. Tapi begitu Olimpiadanya selesai, lalu tiba-tiba jadi kosong semua nih. Nah, mereka ini sudah berkorban habis-habisan selama 4 tahun menjelang Olimpiade. Mereka meninggalkan kenyamanan hidup, meninggalkan keluarga, meninggalkan teman, mati-matian semuanya itu latihan, semua demi satu tujuan, yaitu medali Olimpiade. Nah, setelah tujuan tercapai, medalinya didapat, terus apa? Nah, ini yang tidak pernah terpikirkan. Sehingga Michael Phelps, itu atlet Olimpiade yang paling berhasil, dia paling banyak memenangkan medali emas, total medalinya pun adalah paling banyak 28 medali. Ya. Namanya masyhur di mana-mana. Tapi dalam wawancara dengan majalah Rolling Stones, Michael Phelps berkata demikian. Ya. Kami jadi orang bingung. 80% mungkin lebih mengalami depresi pasca Olimpiade. Saya berpikir sebagai seorang perenang, bukan sebagai insan manusia. Di situ saya berpikir, kenapa saya tidak bunuh diri saja? Ini adalah contoh orang yang bertanya untuk apa dan tidak menemukan jawabannya. Maka muncul pikiran untuk bunuh diri. Nah, pertanyaan untuk apa tadi itu menemukan gregetnya ketika kita sedang mengalami penderitaan. Di situ pertanyaan itu menjadi sungguh-sungguh sangat amat intens. Ketika seorang sedang alami masalah berat, dia akan bisa hadapi masalahnya seandainya saja dia tahu bahwa itu ada gunanya. Saya kasih contoh begini. Katanya manusia itu, wanita maksud saya, wanita itu katanya mengalami kesakitan paling berat itu adalah ketika melahirkan. Ya. Sakitnya itu sakit yang bukan main. Saya belum pernah mengalami ya, saya belum pernah melahirkan soalnya. Nah begini Bapak Ibu sekalian, ketika istri saya melahirkan, saya waktu itu sempat ikut di dalam ya, untuk memberikan dorongan semangat. Ya. Nah jadi kemudian waktu selesai semuanya, saya tanya sama istri saya, sakit enggak? Jawabannya begini, ini sakit sesakit-sakitnya. Enggak ada sakit kayak begini. Sakit banget, sakit banget. Tapi pertanyaannya, sakit banget, kenapa masih mau sakit lagi? Punya anak 2, 3, 4. Kenapa masih mau?
Jawabannya sederhana sekali. Karena sakitnya itu ada tujuannya, ada hasilnya. Nah sekarang coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau umpama si ibu tadi itu setelah hamil 9 bulan, kemudian melahirkan dengan segala sakitnya, semuanya jerit-jerit dan sebagainya, tahu-tahu yang keluar bukan bayi, tapi angin. Dokternya bilang, ya tenang Bu, sekarang anginnya sudah keluar. Siapa mau melahirkan lagi? Ya kan? Nah, jadi segala sesuatu yang ada tujuannya, nggak ada gunanya untuk kita jalani lagi. Katanya buat pria, yang paling sakit itu namanya kencing batu. Ya. Pahlawan pun sampai nangis loh. Ya. Di kamar mandi, kita dengar si pahlawan, dia lagi nangis. Kita tanya, ada apa pahlawan? Dia bilang lagi kencing batu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau umpama ada yang pernah kencing batu, saya pengen nanya, pengen nggak ngulangi lagi? Jawabannya nggak pengen. Kenapa? Setelah nangis-nangis kayak gitu, sakitnya bukan main, yang keluar cuma batu kerikil. Untuk apa? Nah, jadi saya ingin tekankan dari awal, saudara sekalian, bahwa kita perlu menyadari, memahami tujuan daripada apa yang kita lakukan dalam hidup kita, termasuk penderitaan. Nah, bagi pengikut Kristus, semua penderitaan kita itu ada tujuannya, ada gunanya. Bukan hanya penderitaan kosong semata. Saudara pernah nggak mendengar istilah the wounded healer, penyembuh yang terluka? Wounded healer ini diperkenalkan istilahnya oleh satu orang psikiater terkenal bernama Carl Jung. Menurut Carl Jung ini, orang-orang yang menjadi konselor atau yang menjadi para penyembuh itu biasanya di masa kecilnya pernah mengalami luka-luka tertentu. Nah, luka-luka ini mendorong mereka untuk menolong orang lain. Ya. Tetapi seorang hamba Tuhan, seorang pastor Katolik bernama Henry Nouwen, itu berkata begini, tidak. Oke. Wounded healer itu adalah Yesus. Tuhan Yesus itu adalah wounded healer, yaitu penyembuh yang terluka. Coba kita baca ya, 1 Petrus pasal 2. Ayat yang ke-24. 1 Petrus, pasal yang kedua, ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Nah, oleh bilur-bilurnya, bilur Yesus, kita telah disembuhkan. Saudara, perhatikan kata-kata ini paradoks soalnya. Bilur biasanya adalah tanda kesakitan. Sekarang menjadi sumber kesembuhan. Kematian Kristus di kayu salib ternyata membawa kehidupan. Jadi ini sesuatu yang terbalik dengan pemikiran kita selama ini. Ya. Menurut kitab Ibrani, Yesus itu dijadikan sama dengan kita semua. Coba kita perhatikan ya. Saya akan bacakan Ibrani 2, 17. Ibrani 2, ayat 17. Dari versi terjemahan baru 2. Itulah sebabnya, dalam segala hal, maksudnya Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Jadi Yesus itu harus disamakan dengan manusia. Yang dimaksud dengan kata saudara-saudaranya tadi itu adalah manusia. Dia harus samakan dengan manusia. Dalam hal apa dia harus disamakan dengan kita-kita ini? Dalam hal menderita. Ayat 18 berkata demikian. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Ini prinsip penting sekali. Bahwa seseorang itu bisa efektif menolong yang lain jikalau dia sudah pernah mengalami hal yang sama. Kalau dia nggak pernah mengalami, dia sulit untuk memiliki yang namanya simpati. Coba kita lihat ya. Yesus itu mengalami pencobaan. Okay? Ibrani 4, ayat yang ke-14, versi terjemahan baru. Ibrani 4, ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab
imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, saudara sekalian, perhatikan kata, yaitu kata turut merasakan. Yesus itu bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan. Artinya, dia imam besar yang dapat turut merasakan. Nah, kata turut merasakan ini dalam bahasa Yunaninya adalah sympates. Sympates ini adalah dari kata sun dan pasko. Sun itu artinya bersama, pasko adalah menderita. Jadi sympates, sun dan pasko yaitu menderita bersama. Jadi Yesus itu bukanlah imam besar yang tidak dapat ikut menderita. Dia sudah ikut menderita. Nah, dari kata sympates ini, kita dapat satu kata yang lain, yaitu kata simpati. Yesus itu bukan imam besar yang tidak punya simpati terhadap kita sekalian. Ya. Nah, jadi dia bersimpati, dia turut menderita. Bukan hanya sekedar kata orang istilahnya berempati gitu ya. Saya bisa ngerti deh keadaan kamu. Enggak, lebih daripada itu menurut bahasa Yunaninya. Yaitu bisa turut menderita bersama-sama. Dan karena itu, Yesus itu bisa menolong kita. Kenapa? Karena dia sudah merasakan pencobaan-pencobaan yang kita rasakan sebagai manusia. Lalu kemudian ayat yang ke-16. Ayat 16 itu berkata demikian. Dari Ibrani 4 tadi itu. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Pertolongan pada waktunya. Ya. Itu tersedia untuk kita yang sedang alami berbagai masalah, berbagai kesusahan dalam hidup kita. Hanya saja kita ini perlu datang ke tahta kasih karunia atau tahta anugerah. Nah, saya meyakini bahwa Tuhan itu menghargai kebebasan kita untuk kita boleh memilih. Tuhan itu tidak akan berkurang jadi Tuhan lah kalau manusia tidak mau datang kepada Dia. Tuhan itu nggak akan jadi kesepian di sorga hanya gara-gara kita tidak mau berdoa. Nggak demikian. Ya. Nah, saudara sekalian, ada barangkali sebagian di antara kita yang ikut ibadah pada hari ini. Saya yakin ada di antara kita yang merasakan isolasi yang berat. Terpenjara di rumah kita. Belum tentu karena kita ini positif COVID. Tapi karena kita berjaga-jaga ya, demi kepentingan bersama. Kita ini tidak berani keluar rumah ya, atau kitanya mungkin berani keluar rumah nih. Tapi mau ketemu siapa? Situasi ini sangat berat karena baik yang sakit ataupun yang tidak sakit sekalipun itu sekarang merasakan namanya kesepian dan merasakan namanya keterasingan. Saudara pernah nggak mengalami saat ini hari-hari ini rasa terasing, terputus dari yang lain, rasa kesepian yang amat sangat, nggak bisa keluar rumah dengan leluasa, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa beribadah, nggak bisa jalan-jalan. Lalu kemudian ada yang menikah atau bahkan ada yang meninggal, kita nggak bisa datang, ya, nggak bisa ke mall, nggak bisa ketemu dengan saudara. Ada suatu perasaan keterasingan yang berat sekali pada zaman ini. Nah, saya ingin saudara-saudara menyadari dan mengetahui bahwa Yesus itu juga merasakan keterasingan dan kesepian yang seperti kita. Kita lihat dari awal sekali ketika Tuhan kita itu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dia di sana berpuasa selama 40 hari, 40 malam, dan bukan hanya itu, katanya buat dicobai oleh iblis. Coba kita lihat, saudara-saudara sekalian, ya. Satu, sendirian, nggak ada teman, buat ngobrol, nggak ada teman buat diskusi. Sunyi, saudara-saudara sekalian, sepi-sepi saja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah puasa.
Kalau ada makan enak, ada hiburan sedikit, saudara sekalian. Ya, paling enggak lah ya, kita masih ada enaknya dikit. Tapi ini menyiksa diri dengan tidak makan selama sebulan lebih. Nah, kita mesti mengakui, kita suruh puasa 2 hari aja, sehari aja deh, sehari aja. Sebagian kita udah merasakan, aduh beratnya bukan main. Apalagi 40 hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah padang gurun. Padang gurun tidak ada hiburan, tidak ada suara selain suara angin, sama suara binatang buas barangkali. Lalu kemudian padang gurun dingin sekali. Kalau waktu malam hari, kalau siang hari panasnya bukan main. Tidak ada selingan, nggak ada handphone, nggak ada TV, nggak ada internet. Sebagian kita nggak akan tahan. Tapi yang keempat adalah adanya setan yang datang mencobai. Dalam keadaan secara fisik lemah sekali, dalam keadaan secara jiwa itu merasakan keterasingan, merasakan kesepian yang bukan main, di situ setan datang dan mencobai. Alangkah beratnya yang Tuhan kita hadapi di awal pelayanannya. Tapi tidak hanya demikian. Ketika sudah pelayanan, dia pilih 12 orang untuk menjadi murid-muridnya. Nah, mereka lumayan nih menemani nih ya. Sekarang ada teman diskusi nih. Tapi mereka ini seringkali nggak nangkep maunya guru itu apa. Selain itu di masyarakat, para pemuka agama dengan segala cara berusaha untuk membunuh dia. Tapi terakhir sekali, keterasingan Tuhan kita itu paling parah ketika dia tergantung di kayu salib. Murid-murid kabur semua. Sendirian di sana itu, dan di situ dia berkata dia yang pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tapi sekarang dia bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ dia merasa ditinggal oleh Bapanya. Pada saat dia justru ada dalam rencana Bapanya yang sempurna, untuk menjadi juru selamat dunia, menjadi penebus dosa kita sekalian. Di situ dia justru merasa ditinggal oleh Bapanya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita itu mengalami keterasingan dan kesepian yang amat sangat. Nah, karena dia sudah mengalami semua keterasingan ini, maka saudara-saudari yang saat ini merasa terasing, terisolasi, rasanya sungguh sumpeknya bukan main, di rumah terus, di kamar terus, kita semua mesti tahu, Yesus pernah mengalami hal seperti ini. Dia turut merasakan pergumulan kita. Tapi dia tidak hanya sekedar pernah merasakan pergumulan kita, tapi dia menyediakan kesembuhan dan pemulihan buat kita sekalian. Ketika saudara dan saya datang ke tata kasih karunia dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan Yesus, menyatakan kepada dia betapa kita merasa terasing, kita merasa kesepian, maka Tuhan kita itu tidak akan menertawakan kita. Kenapa? Karena dia sudah pernah merasakan yang seperti demikian. Dia itu bersimpati dengan kita, karena itu dia memberikan kepada kita kekuatan dan kesembuhan untuk kita sekalian. Saudara-saudara terkasih, sementara saudara dan saya merasakan keterasingan sendirian di rumah kita, di kamar kita, mari kita ingat satu hal. Bahwa tidak pernah ada suatu momen dalam hidup kita sebagai manusia di dunia ini, di mana kita benar-benar sendirian. Nggak pernah. Tuhan itu selalu ada di kamar kita. Selalu ada di rumah kita. Hanya saja hadiratnya itu barangkali tidak kita rasakan. Jadi rasanya itu kosong sekali. Begitu saudara dan saya sadar bahwa Tuhan ada di kamar tidur kita. Dia ada di ruang tengah kita, kamar mandi kita, di dapur kita. Pada momen kita sadar dia ada di situ, pada saat itu saudara sekalian, kita mengalami namanya hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saudara-saudara sekalian, yang kita alami sekarang ini, keterasingan kita, isolasi kita pada saat ini, mungkin ini adalah padang gurun buat saudara dan saya. Kalau Yesus mengalami 40 hari, kita mengalami 400 hari.
ada satu suster, namanya Margaret, yang umur sudah 85 tahun. Dan suatu hari, teman-temannya semua satu biara, itu pergi retret 4 hari. Suster tua ini sendirian di biara, dan kemudian dia naik lift. Masuk ke lift, liftnya macet. Lift macet, mati lampu, gelap gulita. Dan dia keluarin handphonenya, nggak ada sinyal. Gimana rasanya terkurung di ruangan 2 kali 1 meter. Gelap gulita, nggak ada lampu. Ya. Jadi satu lampu kecil saja, lampu emergency. Ya. Lain dari itu nggak ada. Ya. Dia coba buka pintu, nggak bisa apa-apa. Nah, apa yang saudara akan lakukan dalam situasi demikian? Seperti apa rasanya terperangkap di ruangan 2 kali 1 dalam keadaan gelap, dan kita tahu, saya akan ada di sini berhari-hari, teman saya nggak ada karena di sebuah biara cuma tinggal dia sendiri. Apa yang dilakukan? Nah, si suster ini berkata demikian. Ketika belakangan dia ditolong 4 hari kemudian, dia mengatakan pilihannya adalah panik atau berdoa. Panik atau berdoa. Dia bilang, saya pilih untuk berdoa. Jadi dia mengatakan, dia menjadikan ruang sempit itu, lift sempit itu, sebagai suatu ruang doa. Di mana dia mengatakan begini, saya merasakan kehadiran Tuhan hampir seketika. Saya merasa dia memberikan kesempatan ini untuk membangun hubungan lebih erat dengan dia. Jadi bayangkan, bahwa dia menanggapi situasi ini, menganggap ini sebagai suatu kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana cara kita menghadapi suatu situasi yang tidak nyaman, itu akan menentukan apakah ini jadi kutukan atau jadi berkat, termasuk pandemi ini. Saudara dan saya mesti memilih jadikan pandemi ini, isolasi kita ini, sebagai suatu berkat. Caranya bagaimana? Saya rasa kita jangan lihat pandemi ini sebagai suatu beban. Jangan melihat pandemi ini sebagai suatu masalah, tapi lihat ini sebagai suatu kesempatan. Ya. Ambillah waktu untuk mengasah diri saudara. Pakailah waktu ini untuk belajar sesuatu. Ya. Manfaatkan waktu ini untuk lebih dekatkan diri kita dengan Tuhan. Dan kesempatan saat ini terbuka lebar-lebar buat kita, untuk kita bisa memakai kesempatan ini. Untuk kita ini boleh perbanyak jam doa kita, ibadah kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, Tuhan Yesus adalah contoh bagi kita dalam hal ini. Saudara terkasih, Tuhan Yesus itu adalah wounded healer, penyembuh yang terluka. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena dia mengalami semua kesakitan, mengalami semua luka itu, maka dia menjadi efektif, bisa menolong kita sekalian. Nah, ternyata wounded healer itu bukan hanya Yesus, tapi kita pengikutnya juga adalah para wounded healers, penyembuh-penyembuh yang terluka. Ya. Tidak ada orang yang tidak pernah terluka dalam hidup ini. Semua kita ini orang terluka. Ya. Ini saya bicara luka batin ya, bukan luka di badan kita. Kalau luka di badan kita, kita ini dengan cepat kasih tahu sama orang loh. Ya. Kemarin ada teman yang mau operasi ya, di rumah sakit. Jadi dia kirim di grup reuni kami, besok jam sekian saya akan operasi di rumah sakit ini. Mohon doanya semua ya. Allah, kita mengatakan, wah kita doa, semua kita doa. Ya, ada foto jarum infus lagi ya, foto tangannya lagi di infus, foto kamar rumah sakit, macam-macam lah ya. Biasa demikian. Nah, orang banyak tahu, justru bagus. Banyak yang makin tambah ikut berdoa. Itu kalau luka secara fisik. Tapi entah kenapa, kalau luka dalam jiwa, kita cenderung menyembunyikan loh. Ya. Kita nggak banyak bicara tentang tekanan kejiwaan kita. Ya. Nah, saudara pernah nggak di grup WA membaca permohonan doa untuk seseorang supaya sembuh dari sakit hati? Nggak pernah kan? Nggak ada. Kenapa? Sebab kalau ada yang berani mengaku, saya sedang sakit hati dan tolong didoakan supaya saya sembuh, itu bisa ditengking itu, atau bisa ditampilin dalam roh.
Oke, ya. Bisa-bisa satu grup WA left semua. Tinggal dia sendiri. Admin sekaligus anggota satu-satunya dalam grup tersebut. Yang lain rame-rame bikin lagi grup yang lain. Nah, saudara sekalian, kenapa? Karena buat kita, rasanya luka dalam jiwa itu adalah sesuatu yang tabu buat dibicarakan. Kita tahu itu ada. Kita sadar itu ada. Tapi nggak mau dibicarain. Padahal itu kan biasa. Maksud saya begini, saudara sekalian. Kalau kita umpama terluka badan kita, oke? Jiwa kita sama juga bisa terluka. Kalau kita bicarakan tentang luka di dalam badan kita, saudara-saudara sekalian, dengan tenang-tenang saja, demikian juga saya merasa bahwa kita juga bisa membicarakan luka dalam jiwa kita, tekanan kita, stresnya kita, depresinya kita, frustrasinya kita, tanpa kita perlu merasa itu sebagai suatu kelemahan. Tapi itu memang pergumulan biasa manusia yang dialami oleh setiap orang. Semua orang, saudara sekalian, itu punya yang namanya luka, pernah terluka, pernah dilukai, pernah melukai. Dan saudara dan saya perlu tahu bahwa karena kita ini adalah wounded healers, seperti Yesus, penyembuh yang terluka, maka luka yang kita alami itu, kalau sembuh, itu menjadi kesembuhan juga bagi banyak orang. Ini dinyatakan oleh 2 Korintus, pasal 1, ayat 3-4, dari versi terjemahan baru. 2 Korintus, pasal yang pertama, ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara sekalian, mari kita lihat baik-baik ayat ini. Paulus itu mengalami penderitaan. Dan penderitaan bukan cuma satu. Macam-macam penderitaannya. Karena dia memakai kata segala penderitaan. Dan penderitaannya itu bukan penderitaan yang ringan-ringan. Ini berat sampai dia hampir putus asa. Ayat 8 dan 9. Coba kita lihat ya, 8 dan 9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9 bagian awalnya saya baca. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Jadi ini penderitaan yang bukan yang biasa-biasa. Ini penderitaan begitu beratnya ini sampai rasanya mau mati. Nah itu Paulus. Ya. Nah dalam penderitaan yang begitu berat ini, Paulus itu mengatakan dia menerima pertolongan dan penghiburan dari Allah. Setelah itu apa? Setelah dia alami penghiburan dan pertolongan daripada Allah, Paulus itu kemudian memakai penghiburan dan pertolongan yang diterima dari Allah itu untuk menolong orang lain, menghibur orang lain, menguatkan orang lain yang mengalami bermacam-macam penderitaan. Jadi saudara-saudara sekalian, akhirnya kita menyadari pertanyaan ini. Untuk apa saya menderita? Jawabannya adalah saudara sekalian, penderitaan kita itu tidak pernah sia-sia. Air mata kita tidak ada yang jatuh percuma. Semua penderitaan saudara dan saya, seberat apapun juga, oleh Tuhan itu dipakai untuk menolong orang lain. Jadi tidak ada yang percuma. Dan semakin berat pergumulanmu dan penderitaanmu, semakin besar berkat yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Itu yang namanya the wounded healer. Saudara terkasih, saya mengajak kita untuk mengambil langkah-langkah ini. Ya. 1, terimalah keadaanmu seberat apapun dengan hati lapang. Saya tekankan saudara sekalian, seberat apapun. Masalah hidup yang enteng akan jadi berat kalau kita tidak terima dia. Masalah hidup yang berat akan jadi super berat kalau kita tidak terima kenyataannya. Dan masalah yang super berat akan tidak bisa tertanggungkan kalau kita terus tidak terima.
Terima itu artinya menerima kenyataan bahwa ini sudah terjadi, tidak dibantah, tidak disangkal, tidak menyalahkan orang lain. Itu namanya menerima. Ya. Hanya dengan kita menerima kenyataan yang ada, kita bisa bergerak maju. Saya kasih contoh, Daud itu punya anak dari satu wanita bernama Batsheba. Kita semua tahu bahwa dia selingkuh dengan Batsheba. Batsheba masih istri orang, dia tidur dengan Batsheba, suaminya dia bunuh. Batsheba ini hamil, dan kemudian lahir anaknya. Ini yang terjadi. Anak itu kemudian meninggal. Ya. 2 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai 23. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 18 sampai 23. 18. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Mereka mengatakan jangan sampai dia ngapa-ngapain, nekat, bunuh diri atau lain sebagainya. 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Sebelumnya dia nggak mau makan, dia nangis-nangis di lantai, dia doa minta Tuhan selamatkan anaknya itu. Sekarang anaknya sudah mati, ini yang dia lakukan. Ayat 21. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. 23. Tapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Jadi saudara sekalian, bagi para pegawainya, raja ini aneh. Ya. Waktu anaknya masih hidup, mati-matian puasa dan berdoa, nangis-nangis sama Tuhan. Ya. Begitu anaknya mati, kok malah tenang-tenang, minta makan lagi, berhenti doanya, berhenti puasanya. Ya. Dan mereka harusnya malah justru kalau meninggal nangis. Ini malah kebalik. Nah, tapi ini contoh orang yang bisa menerima realita. Anaknya sudah mati, saya mau ngapain lagi? Saya mau doa pun percuma. Jadi dia menerima keadaan. Ini yang saya maksud saudara sekalian, bahwa kita mesti menerima semua keadaan kita dengan hati lapang. Barangkali di sini ada yang kehilangan. Kehilangan barangkali kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan orang yang kasih. Bisa jadi. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa terjebak dalam kepahitan dan merasa diri kita ini korban dari keadaan atau kesalahan orang lain. Adalah penting buat kita tidak larut lama-lama di dalam kesedihan. Tapi kita masuk ke dalam tahap penerimaan dan mengatakan, oke, ini sudah terjadi, saya terima ini keadaan. Jadi saudara itu bukan korban. Saudara itu pemenang. Kenapa? Karena Tuhan kita itu pemenang. Jadi saudara sekalian, pertama, terimalah keadaan. Ya. Yang kedua, terimalah yang berikut. Terimalah kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi masalahmu. Ini kata-kata 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dari terjemahan baru. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan kata-kata ini ya. Sebab Allah setia. Dan karena itu, karena dia setia, ia tidak akan. Nggak akan pernah. Jadi ada kemantapan dalam kata-kata ini, ia tidak akan. Ada jaminan di sini, saudara sekalian. Ada keyakinan di sini. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nggak akan pernah terjadi. Orang dicobai melampaui kekuatannya. Pada saat kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
ketika kita hadapi masalah, rasanya seringkali kita ini manusia paling malang di dunia. Biasanya demikian, saudara sekalian. Ya. Tapi Korintus mengajar kita, saudara sekalian, untuk kita menyadari bahwa kita ini punya pertolongan. Dan Tuhan itu katanya akan memberikan jalan keluar. Nah, kata jalan keluar ini adalah suatu jalan keluar gitu yang tidak terlalu jelas kelihatannya, tapi ada. Ya. Saya kasih contoh begini. Phil Callaway itu punya istri Ramona yang kena satu sakit yang aneh sekali dan dokter nggak bisa menolong. Dari kejang-kejang biasa, kemudian makin lama kejangnya tiap hari, kejangnya tiap jam. Ya. Dan berat badan itu menyusut sekali sampai tinggal 40 kilo. Jadi bayangkan kurusnya. Ya. Nah, si Phil ini akhirnya terpaksa tiap hari jagain istri. Dan dia merasa saya bakal kehilangan istri saya, anak-anak mesti gimana, masih kecil sekali. Barangkali nggak akan melewati ulang tahun ke-30. Pikirnya demikian. Lalu suatu hari dalam keadaan sudah buntu sekali, nggak tahu mesti bagaimana lagi, dia lari ke belakang, ke halaman belakang. Dan di situ dia berlutut di rumput di sana, dan dia teriak sama Tuhan, Tuhan, aku tidak tahan lagi. Tolonglah Tuhan lakukan sesuatu. Pada saat itu, saat dia teriak, tolong lakukan sesuatu. Pada momen itu juga, di otaknya itu muncul nama satu orang dokter. Yang kemudian besoknya dia telepon, dokternya kemudian datang dan kemudian dia periksa Ramona. Dan dia mengatakan, oh ini kekurangan satu zat kimia. Yang jarang-jarang ada. Nah begitu dikasih suplemennya, langsung sembuh. Tidak alami lagi kejang-kejang. Nah di sini kita menemukan Tuhan itu tidak memberikan mujizatnya secara langsung. Tapi dia berikan satu nama yang kemudian akan berikan jalan keluarnya. Ya, jadi cara kerja Tuhan itu tidak selalu memberikan gitu mujizat secara langsung, nggak demikian. Ya, dia kadang-kadang pakai jalan yang lain. Itu yang dimaksud oleh Korintus tadi itu, memberikan jalan keluar. Ya. Coba kita perhatikan, saudara sekalian, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita diminta untuk kita ini kalau ada apa-apa, kalau kita punya pergumulan apa, punya keinginan apa, yuk kita datang kepada Dia dan kita nyatakan dalam doa kita, tapi disertai dengan ucapan syukur. Kalau itu kita lakukan, ayat 7 berlaku. Ayat 7 begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara akan terima ketenangan dan kekuatan. Dan suara Tuhan akan lebih jelas terdengarnya. Kalau saudara nggak lari sana lari sini, sehingga ketika Tuhan ngomong pun kita nggak bisa dengar. Ya. Jadi saudara sekalian, terimalah kekuatan Tuhan untuk menolong kita hadapi masalah kita. Yang terakhir saudara sekalian, kita nantikan kesempatan untuk menolong orang lain. Kesempatan akan muncul saudara sekalian. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya masalah yang sama dengan yang saudara alami atau mirip-mirip dengan yang saudara alami untuk saudara bisa menolong orang tersebut. Ya, jadi saudara dan saya perlu menunggu. Mungkin tidak segera, mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan kemudian, mungkin bertahun-tahun kemudian, saudara akhirnya akan dipertemukan dengan seseorang yang lagi perlu jawaban Tuhan seperti yang saudara alami. Di situ saudara akan sadar bahwa saudara akhirnya menjadi the wounded healer, penyembuh yang pernah terluka. Ketika anak saya yang pertama itu saya bawa ke rumah sakit, pada hari itu ketika dibawa, saya bahkan tidak sadar ketika saya lagi gendong anak saya sudah tidak ada. Ya. Saya taruh anak saya di ranjang dokter di UGD, di rumah sakit di Sunter. Dan dokternya datang, dia cuma periksa, terus mengatakan sudah telat, dia balik, dan kemudian dia duduk lagi, nyatet lagi. Saya akhirnya di situ termenung dan berpikir,
Kenapa dia bilang sudah telat? Ini kan UGD, nggak pakai jam. Oh, sudah telat maksudnya anaknya sudah tidak ada. Sudah meninggal. Saudara sekalian, pada saat itu, di depan saya itu, semuanya itu, rasanya itu kosong. Ya. Ini penderitaan yang paling berat, yang bisa dialami oleh orang tua. Ditinggal oleh anak. Dalam situasi demikian, di depan saya itu ada pilihan. Untuk saya itu pahit, marah sama Tuhan, atau saya percaya bahwa di balik semua ini ada tujuan. Problem saya dengan tujuan adalah begini, saya bahkan tidak tahu tujuannya itu apa, kalau ada. Tapi saya memilih untuk percaya pada waktu itu, bahwa Tuhan itu punya tujuan di balik semua hal yang tragis ini. Dan akhirnya saya bawa pulang jenazah anak saya, kami kuburkan dia, saudara sekalian. Waktu dalam kedukaan itulah saya terima satu lembar kartu ucapan turut berduka cita dari satu orang hamba Tuhan bernama Pendeta Midas Simanjuntak yang berikan saya kartu dengan tulisan ini. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Kemudian dia tulis ayatnya itu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dia tulis ayatnya semua, ya itu saja. Saya baca ayatnya dan saya nggak ngerti. Oh ayatnya, oke begitu. Tapi dalam hati saya, saudara sekalian, ada sesuatu yang terjadi di situ. Jadi saya meyakini bahwa semua penderitaan saya itu tidak sia-sia. Air mata saya itu tidak percuma. Ada tujuan yang Tuhan mau lakukan melalui penderitaan saya. 2 tahun kemudian saya ke Bandung, dan di situ saya bagikan firman Tuhan dan bersaksi tentang anak saya yang meninggal. Turun dari mimbar, saya diajak bicara oleh pendetanya yang minta saya mengunjungi satu orang jemaatnya. Jemaat tersebut sudah 2 tahun tidak ke gereja. Tapi hari itu pas saya khotbah, dia ada di gereja. Kenapa 2 tahun tidak ke gereja? Karena anaknya meninggal dan dia tidak terima. Saya diminta datang ke orang tersebut. Dan saya ingat saya datang ke dia, dan di situ saya menghibur dia. Dan saya ingat kata-katanya. Bapak itu berkata demikian. Jikalau pendeta lain ngomong kayak gitu, sudah saya maki itu pendetanya itu. Tapi karena Bapak sudah mengalami, ya oke, saya terima nasihat Bapak. Di situ saya akhirnya menyadari, the wounded healer. Bahwa pada akhirnya penderitaan kita yang kita alami, seberat apapun juga, nantinya itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara sekali lagi, penderitaanmu yang sekarang sangat berat, air matamu yang mengalir, semua itu tidak sia-sia. Tuhan bisa pakai itu jadi berkat bagi banyak orang. Asalkan saudara pada hari ini ambil suatu keputusan untuk saudara terima keadaan ini, terima kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan akan pakai saudara. Saya tidak tahu berapa di sini yang hari-hari ini mengalami tekanan berat sekali. Saya tidak tahu berapa saudara di sini yang mengalami tekanan sangat amat berat. Yang saya tahu cuma satu hal. Semua penderitaanmu, Tuhan bisa tebus. Dia bisa mengubahkannya menjadi berkat. Karena itu, kita mau datang kepada Tuhan. Jika saudara pada saat ini merindukan untuk semua penderitaanmu dan kesusahanmu dan tekanan dalam hidupmu tidak sia-sia, tapi malah jadi berkat. Boleh saya undang saudara untuk bangkit, berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa. Saudara terkasih, Tuhan itu tahu penderitaan kita. Karena dia sudah mengalami penderitaan yang sama. Dia alami keterasingan, dia alami yang namanya kehilangan, dia alami yang namanya tekanan, semua dia alami, saudara sekalian. Dan karena itu dia bisa mengerti keadaan saudara dan saya. Pada hari ini, saja kita datang kepada Yesus yang bertata, ditata namanya tata kasih karunia, tata anugerah. Saja kita datang kepada Dia untuk kita boleh menerima kekuatan, terima pertolongan tepat pada waktunya. Nah, jika saudara sungguh mau pada saat ini terima pertolongan Tuhan, saya ajak saudara saat ini
untuk kita di hadapan Tuhan, untuk kita nyatakan kepada Dia, Tuhan, aku butuh pertolongan. Taruh tangan saudara di dada saat ini, izinkan saya berdoa saudara. Tuhan Yesus, Tuhan lihat setiap tangan yang ditaruh di dada pada saat ini. Saudara-saudariku ini mengalami tekanan besar sekali. Alami berbagai keterasingan, alami kesepian, alami kehilangan. Alami banyak masalah, ya Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini, dari sorga Engkau Tuhan yang bisa merasakan, sudah turut merasakan, mengalami segala penderitaan, segala pencobaan. Engkau tahu persis seperti apa yang kami alami. Dan Engkau Tuhan mengalami semua itu, maka ya Tuhan Yesus, nyatakanlah pertolongan-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah saat ini Tuhan Yesus, kuasa-Mu ya Tuhan, atas saudara-saudariku ini Tuhan, yang sekarang ini Tuhan, bahkan berurai air mata. Tuhan, Engkau tampung air mata kami. Engkau yang mengetahui segala penderitaan kesusahan kami, dan ikut menderita. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang bisa bersimpati dengan kami. Sekarang ya Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, dan menghiburkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami, dan bahkan ya Tuhan, suatu hari memakai segala luka kami, segala kesakitan kami, semua penderitaan kami, memakai semua ini untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus, nyatakanlah kuasa-Mu ajaib ya Tuhan, sehingga semua penderitaan kami, air mata kami, tidak sia-sia dan tidak percuma ya Tuhan. Pakailah kami jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih. Kiranya kekuatan diberikan buat kami sekalian yang beribadah pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang mengalami semua dan sudah menyatakan karya yang indah atas kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh bilur-bilur-Mu, kami semua sudah disembuhkan. Sekarang Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, memakai kami untuk menyembuhkan banyak orang. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit Tuhan. Kuatkan yang lemah ya Tuhan. Hiburkan yang susah ya Tuhan. Kami hari ini menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai menjadi berkat. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, hamba-Mu memohonkan saat ini Tuhan, zaman dinyatakan untuk mereka yang sedang ada di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri di rumah Tuhan. Untuk mereka yang sakit yang lain apapun juga penyakitnya, karya kesembuhan-Mu yang ajaib terjadi atas kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Dari luka-luka bukan di badan kami saja, tapi luka-luka yang terjadi dalam jiwa kami, dalam batin kami, hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Nyatakanlah jamahan-Mu Tuhan, kesembuhan-Mu saat ini Tuhan, atas berbagai tekanan dan gangguan dalam kejiwaan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pada saat juga Tuhan, bersama saudara-saudari seiman, memohonkan kesembuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Nyatakan saat ini Tuhan, pertolongan-Mu atas Indonesia. Tuhan tolong presiden kami, bersama para pemimpin bangsa yang lain, untuk bisa bersama-sama membawa bangsa kami dengan tuntunan Tuhan, membawa bangsa kami lepas dari semua krisis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Nyatakan berkat-Mu hari ini atas tim Praise and Worship, tim media Tuhan, juga buat mereka yang berulang tahun di minggu yang sudah lalu. Anugerah berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang di akhir ibadah ini, turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.